Setiap cerita punya makna dan setiap makna punya perjalanan. Selamat datang di Polar, Podcast Pelajar MAN 1 Jember. Ruang kolaborasi ikonik dari OSIS MPK MAN 1 Jember. Wadah bagi kita untuk belajar bersama melalui pengalaman dan juga prestasi sesama pelajar. Bersama saya Keisha Zaja Dwi Zaskia. Dan saya Altaf Ibnu Mubarok. Nantikan episode kali ini karena kita akan menggali inspirasi sebanyak-banyaknya. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, dia Pioneers MAN 1 Jember. Halo. Oke, hai guys, perkenalkan aku Safina Tunaja dari kelas 10 KTR 1. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abdul Ziyad Arihan dari kelas 10 BC1. Dan saya Irsyad Aska Fonsanto dari kelas 10 BC1. Dan kami dari tim Geria Pioneers. Halo, apa kabar nih dari Vina, Rafif, dan Irsyad? Sehat nggak nih untuk hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat-sehat. Tetap semangat kan untuk hari ini? Semangat dong. dong. Harus Oke. harus. selalu semangat. Dari Rafif, Vina, dan Irsyad nih, aku mau nanya. Kalian bertiga kan udah kayak terkenal dengan tim debatnya kan? Nah, Aduh. bahkan sampai lomba di luar kota loh guys. Alhamdulillah. Sangat menginspirasi sekali ya cerita mereka ini ya. Semoga. Aku sih penasaran sih sama cerita mereka di awal perjalanan dan pembentukan tim The Year Pioneers ini. Begitu. Sejarah berarti kita balik ke masa lalu nih ya. Ya boleh. Oke, mau diceritain siapa? Silakan Safina. Aku. Ya, Oke, alhamdulillah. jadi kita flashback dulu ya guys. Mungkin nggak ada sih yang bertanya-tanya karena kita tiba-tiba masa terkenal gitu aja kan juga nggak mungkin. Pasti ada perjalanan di balik itu semua. Jadi di awal mula kita terbentuk sebenarnya itu karena aku dan Rafif itu memang sebenarnya sudah menjadi tim debat di SMP kita di MTSN 1 Jember. Nah terus di SMA ini kita tahu info nih guys, oh ternyata ada lomba debat. Akhirnya dari situ siapa dulu ya waktu itu menghubungi? Apanya? Yang kayak ngajak ayo ikut ini gitu. Ya kamu bilang ke aku, terus nanti cariin siapa Iya, gitu. jadi awalnya tuh Iya. kayak saling menginformasikan gitulah. Oh ini ada lomba nih gitu. Kira-kira siapa ya yang bisa kita ajak lagi gitu. Awalnya kita berdua, baru si Irsyad, si Rafif itu ngasih tahu kalau misalkan dia punya temen gimana. Nah jadi kan Vina tuh memang mau nyari ya dari Iya. teman buat kita Lengkap. pakai debat bareng. Betul. Nah, ternyata memang aku udah punya satu teman nih yang memang buat kandidat bagus banget buat jadiin satu tim. Karena emang dari dulu Irsyad ini di feed Instagram itu memang sudah terkenal personal branding Sebagai ketua Dia- OSIS, iya, ketua public OSIS, speaker. lomba, public Betul. speaker, MC dan lain-lain. Dan itu Iya. memang kayak selaras ya sama kita itu. Dengan tujuan kita lomba Iya, debat. maka dari itu dipertemukanlah kita dipertemukan di ekskul Reka Jesa. Betul sekali. Jadi kami berangkat dari nama ekskul Reka Jesa, kemudian kami terus berinovasi dan mencoba lomba-lomba lainnya. Betul, dari situlah kita sepakat untuk menjadi satu tim selama ada perlombaan dan kita diskusi tuh kira-kira namanya apa, terus kita kayak gimana latihannya, kapan dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah ini guys, The Pioneers. Oke. Seperti itu. Masya Allah, kalau dengerin cerita mereka sih kayak inspiratif banget ya buat kita. Apalagi mungkin makna filosofi mereka mereka memiliki makna tersendiri dari arti kata The Year Pioneers. Iya. Aku sih juga penasaran sih ya, kan mereka juga sudah banyak mengikuti perlombaan debat. Menurut kalian nih, perlombaan mana yang sampai kalian tuh punya rasa, wah ini kayaknya pengalaman dan pencapaian terbesarku deh. Berarti ini lomba yang paling berkesan gitu ya. Tapi sebenarnya kita mau cerita-cerita dikit boleh nggak sih? Boleh banget, boleh banget. First time ikut lomba debat tuh. Oh iya. Waktu itu ikut lomba first time itu sekitar bulan September tahun 2025 kalau nggak salah. Itu kita lomba debat pertama kali di Universitas Trunojoyo, Madura gitu. UTM. Dan memang itu kayaknya sudah langsung tingkat nasional waktu itu ya. Tingkat Iya. nasional. Dan jadi kayak kita sebenarnya kayak iseng-iseng aja sih. First nyoba-nyoba experience aja, gitu kan. Kayak ya udahlah masuk-masuk aja gitu. Dan terus nggak tahu tiba-tiba kita waktu lomba online ya so far so good aman, dan tiba-tiba kita lolos aja gitu ke babak top 4 ya. Top Iya. 4. Dan alhamdulillah kita waktu itu peringkat 1 dan Pas akhirnya- topnya. Ya, pas di penyisihannya. Pas top penyisihannya. Kita top 1 ya. Ya, top one. Dan kita Alhamdulillah. berangkat ke Madura gitu. Dan
Dan mungkin kalau dibilang paling berkesan ya pada akhirnya itu jadi pertemuan kita yang pertama, lomba kita yang pertama, dan First keluar experience kota, ya. keluar Iya. kota pertama. Betul. Jadi kayak Iya. itu berkesan banget. Ya karena kan gimana ya, karena kita kan masih kelas 10, jadi Grogi banget. betul, apalagi lawannya tuh kita lihat dari SMA yang mungkin kelihatannya bukan kelihatannya emang bagus gitu loh. Bagus, Jadi ya. kita awalnya agak ke pressure nih, bisa nggak ya lolos lanjut nasional, iya Bahkan lanjut waktu itu- final. Bahkan waktu itu ada di flyernya tuh ada sekolah SMA 1 dan itu udah langsung kayak bikin mental. Ya kita semua pasti tahu lah kalau di Jember ya siapa lagi Yes. tuh ya gitulah. Jadi waktu itu kita kayak sempat mikir, duh ini bisa nggak ya? Tapi Iya. karena mungkin emang dari awal kita ya latar belakangnya emang suka ngomong, makanya itu kita itu juga berkaitan sama asal usul nama kita si Dia Pioneers. Jadi emang menurut aku sendiri atau mereka juga bisa kalau misalkan kita ini pengalaman paling bermaknanya di lomba pertama itu sih, karena itu langsung bawa kita ke Luar ranah kota. ranah luar kota, dan Betul. alhamdulillah udah bisa juara gitu. Waktu itu udah dapat uang juga itu sih. Alhamdulillah. Iya. Emang dari pengalaman lomba pertama langsung booming langsung gitu ya. Alhamdulillah. Kan pasti ketika lomba itu perasaannya deg-deg banget kan. Deg-deg. Apalagi lawan-lawannya kuat. Betul. Mungkin dari teman-teman Dia Pioneers nih, apa sih kunci utama yang selalu membuat tim kalian tuh kuat banget gitu? Kuat, amin, Iya, amin. Karena kalau Amin. kayak gitu tuh pastinya yang pertama komunikasi nggak sih? Komunikasi, jangan sampai miskomunikasi sih Karena kita. setiap kakak itu tuh memang kita tuh di luar dari itu kita tuh sebenarnya kayak orang-orang yang freak gitu, tau gak sih, kayak non formal dan Ya, as a normally. Iya, jadi kayak kadang-kadang di grup itu kita membangun chemistry dengan suka topik-topik yang gak jelas banget ya. Jadi Anomali. mungkin itu yang membuat chemistry kita naik dan akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Terus akhirnya ya kita akhirnya membangun komunikasi yang baik. Iya. Itu sih yang pertama. Terus kalau juga yang paling penting juga ya, kita harus punya komitmen buat terus latihan. Betul. Kita tahu kalau misalnya medan lomba itu seperti apa, jadi kita harus mempersiapkan sejauh-jauh hari agar kita bisa tampil dengan maksimal. Iya, harus serius. Intinya juga kita kalau nggak belajar, kalau nggak latihan, Iya. kita nggak bisa menang juga. Iya, makanya kalau misalkan orang-orang ngomong keren banget gitu. Sebenarnya kita semua bisa kok guys kayak gitu. Iya. Karena public speaking ini adalah hal yang bisa dilatih, Bisa bukan dilatih. normally dari awal lahir kita harus langsung bisa, itu enggak. Jadi emang dari awal kita pasti adalah rasa malu, rasa takut mencoba, tapi kita mau nggak mau kalau mau mencapai suatu hal itu pasti harus bisa keluar dari zona nyaman untuk Betul. latih serius dengan apa yang kita impikan tersebut. Iya. Gitu. Jadi ya yang pertama tadi komunikasi, bener banget, jangan sampai ada miskomunikasi. Terus yang kedua komitmen kalau mau lomba. Terus yang ketiga yaitu kita harus cari tahu sebanyak mungkin. Kalau kita kan ranahnya debat nih ya. Kalau ranah debat itu pasti yang berkaitan sama metode, manner, meter itu harus diperdalam lagi sih terkait dengan apa yang harus kita sampaikan di kompetisinya gitu. Oke, jadi memang kunci utamanya itu adalah komunikasi ya, Benar. biar semuanya tuh berjalan lancar sesuai Iya. porsinya masing-masing. Iya. Nah, setauku di debat nih ya, itu setauku ya, itu ada pembicara 1, pembicara 2, sama pembicara 3 kalau nggak salah ya. Betul, Itu betul. Ketika kalian lomba atau kalian mempersiapkan lomba, gimana sih cara kalian kayak ngebagi tugas masing-masing tuh biar jadi jalannya tuh enak sekali jalan, set langsung Satu-satu selesai gitu. ya. Jadi gimana cara pembagian pembagian kerjanya Iya kalian bisa, gitu? oke. Bener kok, emang di debat itu ada 3 pembicara kan, pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3. Nah, gimana ya cara kita itu bagi siapa yang cocok di pembicara 1, 2, 3 gitu. Sebenarnya kita waktu itu ya gak mikir siapa yang paling bagus atau gimana, Iya, karena kita setuju. pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Cuman memang ada apa ya, kekhususan kayak misalkan pembicara 1 ini tugasnya ngapain gitu. Mungkin kalau aku melihat pembicara 1 ini yang memberikan fondasi gitu guys, yang memberikan first impression kepada juri atas apa yang mau kita sampaikan di dalam debat itu. Jadi memang harus ada ya fondasi yang kuat. Terus kalau pembicara 2 Kalau pembicara 2 itu mungkin lebih terkait perincian argumentasi. Kalau Iya. pembicara 1 kan menyampaikan dasar dan Landasan, fondasi landasan, ya. Jadi pembicara 2 itu intinya adalah jantung dari kompetisi atau debat itu sendiri. Jadi pembicara 2 menyampaikan terkait rincian argumen, data dan fakta, dan juga mekanisme-mekanisme lain terkait debat tersebut. Awalnya juga kok bisa aku di pembicara 2. kalau pembicara 3 gimana nih? Ya
ya jadi urutannya emang udah gitu. Tadi jadi Vina bicara 1, Raffi bicara 2, dan aku bicara 3. Karena kalau ditanya gimana cara nyusunnya, sebenarnya kita juga sama-sama kayak bingung ya sampai hari ini, kayak kenapa kok kita ada di urutan ini, kenapa kita ada di Ya, urutan ini. setuju sekali. Dan ternyata kalau diingat-ingat lagi, memang waktu itu kita tuh sempat nyoba-nyoba aja. Jadi kayak Ya, salah siapa satu di yang antara kita cocok kayak ya gitu. udah coba gitu. Dan ya pada akhirnya menemukan apa ya, zona nyaman kita sendiri lah ya. Iya. Dan kalau ditanya pembicara 3 tuh ngapain? Jadi pembicara 3 itu sebenarnya tuh kasih kesimpulan aja. Cuman kesimpulan itu tuh harus dibangun secara Kuat ya. kuat dan harus filosofis, karena berdasarkan dari pembicara 1 dan pembicara 2 yang katakan. Jadi kita nggak boleh membuat argumen baru dan itu. Dan yang paling aku suka dari pembicara 3 adalah kita bisa satir di sini. Iya betul. Iya. Jadi Satir, betul satir. sekali. Karena kalau debat itu ada interupsi gitu. Jadi kalau pembicara satu dia tuh nggak bisa dapat interupsi guys. Kita hanya bisa menyampaikan argumen, fondasi dan gambaran. Misal apa yang terjadi saat ini terkait mosi gitu. Jadi kita nggak bisa disanggah karena kita belum menyampaikan Ya, argumen kamu aja terlalu sih. dalam. Iya saya maksudnya saya pembicara satu. Tapi kalau pembicara 2 dia lebih ke perincian. Nah kalau pembicara 3 ini udah bener-bener bidas-bidas argumen dari tim lawan gitu, Betul banget. pembidasan. Jadi kayak kalau ditanya, memang kayaknya pembicara 3 nih yang bakal bisa mudah untuk diinterupsi karena kita membawa kesimpulan gitu. Jadi kayak kita selalu ditabrak-tabrak masuk Iya, sama karena gini, karena tim lawan kan udah tahu perincian dari argumen kita dari pembicara 2, makanya pas pembicara 3 langsung tuh, kenapa kok gini gitu. ya kan kita tinggal tembak aja, oh ya udah Tembak. gitu. Tembak aja. Jadi sebenarnya pilihan ketiga tuh ya gitulah ya. Ya gitulah. Gak banyak tentang fondasi-fondasi kuatnya. Yang penting kita menyampaikan kesimpulan dan tidak membuat argumen baru. Iya betul. Nah, kalau ditanya kenapa sampai sekarang seperti ini, ya kita juga sebenarnya kalau diingat-ingat Ya intinya gitulah guys. Ya, gitu terus udah nyaman, udah tahu fondasi mas Ya, udah sebenarnya tahu juga, masing-masing. biar konsisten aja kalau misalnya Iya. kita nyoba-nyoba di kompetisi kan Takutnya takutnya nggak malah maksimal. nggak sesuai dengan kemampuan kita, nggak sesuai dengan Betul, hobi kita. betul. Gitu. Berarti emang berawal dari coba-coba Iya. akhirnya terbiasa. Nyaman, betul sekali. Tresno jalanan Soko Kuli. Wah kata-kata bagus sih Ki. Dari tadi kan kita udah dengerin nih kayak cerita kalian, masya Allah banget ya, dari pembagian tugas yang awalnya memang coba-coba sampai sekarang yang akhirnya keterusan karena nyaman ya Rek ya. Iya. Aku sih mau nanya sih, kan kalian nih perjalanan tuh gak selalu mudah ya kan, Betul kita sih. tahu kan pasti ada kesulitan di balik kesuksesan kalian. Nah, apa sih cara kalian agar kalian tuh bisa bangkit lagi sampai ke titik sekarang ini? Oke. Sebenarnya kalau di tahap kita ya guys, karena kita juga masih kelas 10 sebenarnya itu karena MAN 1 Jember seperti biasa itu tugasnya banyak banget ya. Ya, setuju Tugasnya tuh banget. numpuk banget. Jadi KPR reguler aja nggak sih? lo gak bahaya ta. Ini tapi asrama juga tetap memiliki tugas. Iya, benar, mereka benar. sekali. Kita siang malam hari terus. Iya, didobrak oleh PIB. Benar, sampai Kok malah mereka sampai dibanding malam. Memiliki porsinya masing-masing. Betul sekali. Ya. Nah, ya intinya gini deh guys, kita tuh punya prioritas ya, Yang skala berbeda-beda. prioritas, betul. Jadi kalau misalkan tantangannya apa, sebenarnya tuh kalau aku sendiri lebih ke pembagian waktu. Kapan kita bisa fokus sama tugas atau akademik, kapan kita bisa fokus sama lomba. Jadi kadang tuh sempat kalau kita lomba kan pasti butuh dispen. Nah, Iya. dispen ini yang buat kita keteteran sama tugas. Apalagi ntar kalau ketemu guru, Vina dispen lagi kayak gitu. Jadi udah punya title dispen dan itu yang membuat duta dispen. duta dispen. Nah, itu yang membuat tantangan kita untuk mengejar akademiknya tuh lebih ngoyo lagi karena ya ketinggalan itu tadi. Jadi caranya adalah ya kita harus atur skala prioritas sih guys. Misal ada tugas mana yang lebih deadline-nya dekat, jadi itu harus dikerjain dulu. Terus kalau misalkan mana yang lebih gampang itu akhirannya aja gitu. Jadi lebih ke tahu mana yang lebih penting, mana yang enggak gitu. Iya. Diatur skala prioritasnya biar nanti enak juga jadwalnya gitu. Kalau aku itu tantangannya sih. Iya. Sama sih jujur, Sama. karena memang kita memang nggak hanya satu prioritas ya, Betul. nggak hanya satu hal yang kita prioritaskan, tapi memang banyak banget. Maka dari itu kalau misal kayak dibiarin aja itu kan juga bakal keteteran.
makanya dibuatlah skala prioritas. Terus kalau misal dalam lomba, sebenarnya ya semua orang kalau lagi dalam perlombaan punya rasa gugup lah ya, grogi gitu-gitu segala macam. Ya itu hal normal. Cuman ya latihannya adalah dengan jam terbang kita. Karena semakin sering kita lomba pasti semakin terbiasa. Oh nanti bakalan kayak gini, nanti kalau kayak gini bakalan gitu. Jadi udah pengalaman nih, tinggal maksimalin aja. Yang penting banyakin jam terbang. Harus berani gitu loh guys. Jangan apa-apa kalau aku kayaknya nggak bisa deh soalnya lawan kita lebih susah. Jangan kayak gitu dulu karena ya kalau misalnya kita mindsetnya kayak gitu, kapan kita mau berubahnya gitu. Intinya banyakin jam terbang sama pengalaman, terus latihan aja. Kayak misal kita habis debat nih, waktu itu kan kita juga pasti pernah kalah lah ya guys ya. Terus pas kalah itu kita lihat yang juara satu tuh kira-kira gimana ya caranya bisa menang sampai titik itu. Nah kita apa ya, ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Enggak dong. Jadi modifikasi biar kita juga bisa. Iya, karena memang nggak ada hal kita nyebur langsung kayak bagus banget, enggak dong. Pasti ada rintangannya, maka dari itu kita harus terus mencoba. Betul. Kita manusia bukan nabi, boy. Wah, ya jadi bener ya kalau ditanya kira jatuh bangun itu sudah biasa ya. Katanya. Soal lomba tuh pastilah dari antara kita Betul selalu sekali. akan jatuh gitu. Kan nggak ada ya bayi yang baru lahir langsung jalan kan. Bayi kan harus merangkak, harus nangis dulu ya. Sama kita punya ada prosesnya lah gitu. Iya. Karena pastilah setiap lomba kita akan merasakan yang namanya kalah, dan setiap lomba kita akan merasakan yang namanya kemenangan, dan itu selalu akan terjadi kapanpun itu roda bumi berputar. Yes, gitu-gitu. Kalau dengerin cerita dari mereka sih kayaknya udah profesional banget sih kayaknya ya. Amin. Juga aku setuju sih sama pendapat Vina kalau misal kita harus membuat skala prioritas mana yang harus dikerjakan duluan dan mana yang kita bisa kerjakan nanti-nanti. Terus karena kita sebagai siswa MAN 1 Jember, apalagi kan kalian masih kelas 10 nih ya kan, masih tahun pertama di sini. Gimana sih cara kalian untuk menyeimbangkan antara akademik dan latihan debat yang intens ini? Apalagi kan di reguler KTR juga pasti banyak tugas, banyak kerja kelompok. Sedangkan di BIC itu juga pasti ada kegiatan ma'had yang pasti menunggu. Tapi kalau kayak gitu tuh kita biasanya ya lagi-lagi kita melihat kebutuhan ya, skala prioritas lagi ya. Skala prioritas. Karena kita tuh kalau lomba tuh bukan berarti bahwa kita tuh harus benar-benar latihan terus dan melupakan semuanya. Jadi ketika misal hari Jumat minggu depan kita ada lomba, makanya dan kemudian kita harus latihan, tapi juga di sisi lain di jadwal-jadwal sekolah kita banyak ulangannya, banyak tugasnya, dan mungkin kita akan menyimbangkan. Jadi ketika kita komunikasi di grup, tanya hari ini mau di-spend jam berapa? Apa jam 7.8, jam 6.10, jam 6.05 atau jam berapa? Dan itu pasti komunikasi, kayak mungkin Vina bilang, enggak aku hari ini ada praktik, hari ini aku ada UHA, terus aku atau Raffi bilang hari ini ada presentasi dan lain-lain. Pasti kita stop untuk mendekati hari itu. Jadi kita bakal cari jam lain gitu. Berarti kita akan lebih mendulukan mana nih yang menjadi prioritas. Ya, kalau intinya memang skala kita nggak bisa mengulang lagi kayak UHA atau kayak presentasi, itu kan aspek yang harus kayak nggak bisa diulang didulukan lagi gitu. Jadi kayak ya kita akan menghindari hal-hal itu lah, jadi mencari jam lain. Bukan berarti ketika kita ada presentasi akhirnya kita ya udah lombanya bisa-bisa aja gitu. Nah jadi kayak walaupun hari ini ada presentasi, tapi hari ini juga harus pembinaan, maka juga tetap hari itu, tetapi dengan jam yang lain. Bisa pulang sekolah, bisa jam-jam pelajaran lain, atau apapun itu kan banyak cara gitu. Jadi kembali lagi ya, kunci utamanya itu bisa memanage waktu dengan baik, mengutamakan skala prioritas. Dan juga gini nih, mungkin teman-teman kita tuh pasti banyak tuh yang mau pengen jadi kayak teman-teman semua, pengen jadi kayak dia pionir sang pendebat handal. Amin. Mungkin ada nggak tips dan trik agar kita bisa menjadi pendebat yang baik? Skill utama apa yang harus kita miliki gitu? Waktu itu kan Vina sempet open recruitment ya. Tenangin diri lo. Mungkin kita mau bikin sosialisasi ya kan ya. Oke, Jadi itu kayak intinya kita lebih ke mau mencoba aja sih. Kalau misal kita dari awal udah males-malesan, udah pesimis duluan kayak aduh kayaknya nggak bisa. Emang semuanya tuh berawal dari
nggak bisa. Maka dari itu kita coba. Kalau kita udah coba pasti kita tahu apa yang kurang dalam diri kita. Maka dari itu kita evaluasi setelahnya kira-kira apa yang kurang dan selanjutnya kita bisa memperbaiki dan akhirnya bisa mencapai sekali. apa yang dapat kita inginkan. Iya, kalau dalam konteks debat ya otomatis kita juga harus nemuin tim yang tepat juga Iya, kan. betul, Jadi betul. kalau menurutku dari kita juga harus pastinya saling memahami lah, jangan sampai egois. Misalkan kamu kok membicara satu terus sih, aku juga mau di situ. Ya kita intinya harus saling membuka pikiran. Kalau emang betul. iya kalau emang kita mau tukar Ya udah. selagi saling setuju ya nggak apa-apa juga. Intinya jangan egois aja kalau dalam tim gitu. Kita harus mengerti kesibukan satu sama lain. Terus gimana sifat dan cara menangani, misal Rafif lagi kan ya kan kita kan juga masih di usia yang labil ya teman-teman ya, tidak Ada yang menutup emosinya kemungkinan. nggak labil juga. Ya meskipun Irsyad juga jadi kadang kita kayak tiba-tiba ya gitulah, namanya juga masih remaja, jadi pasti ada labil-labilnya. Terus kita ya harus ngerti cara Intinya harus menanganinya. tahu lah Iya, ya, jangan ya. kira satunya ngambek, satunya ikutan ngambek ya gak akan jalan lagi. Tahu batasan diri aja. Kalau misal kita memang sudah tahu kalau misal kita mau serius, maka dari itu kita harus punya komitmen. Emang Iya. ada yang pernah ngambek? Oh, bisa aja tidak. Enggak ada. Aku sih enggak ya, mereka Enggak, berdua. enggak ya? Mereka berdua. Enggak ada. Kayak emang kita pernah ngambek ya? Enggak ya, pernah. Pernah kali lebih ke dia nggak sih? Udah mau pulang aja dah gitu. Aku sih Iya, ya. Kalau soal tim pastilah ada namanya drama lah ya. Nggak mungkin kalau nggak ada drama. Dan drama tuh malah jadi esensi buat kita ya. Iya. Semakin Kasih menyatu. bumbu lah ya, biar nggak terlalu serius-serius. Ah, malah kayak kalau nggak ada dramanya kita kayak flat banget dan nggak ada hal yang bisa di apa ya di Dikenal. insight gitu nggak sih? Iya. Iya. Ya itu sih. Jujur sih aku dengerin cerita-cerita mereka, terus dari tadi mereka juga berbagi ilmunya. Aku sih terinspirasi banget ya, terinspirasi dengan cerita-cerita mereka. Apalagi nih teman-teman dari Man 1 Jember yang melihat mereka dari tadi berbicara, terus melihat kayak di story, tiba-tiba story IG kita ngeliat, mereka udah juara di sini, mereka udah juara di sini ya kan. Siapa yang enggak, aduh aku pengen deh kayak gitu. Pasti mereka tuh terinspirasi banget. Buat kalian nih, aku sih pengen minta pesan dan kesan untuk teman-teman yang ingin mencoba sih. Oke, satu-satu kali ya. Boleh. Dari Rapi dulu. Aduh, dari saya Special dulu. request. Yes. Oh, spesial nih. Special request ini. Wow. Dari Rapi dulu. Oke. Ya, silakan Rapi. Baik, untuk pesan dan kesannya mungkin ya pesan dan kesan kan? Iya. Ya, ya. Lebih ke pesan untuk teman-teman yang ingin Iya. mencoba hal baru. Oke, pesan. Jadi kalau pesannya mungkin kita dari sifat naluri manusia memang ada rasa takut dan takut untuk gagal, takut untuk mencoba, takut untuk kayak ini kayaknya sia-sia deh. Tapi percaya dalam diri kita kalau kita mencoba pasti kita tahu kira-kira apa yang kurang dalam diri kita, kira-kira apa yang harus dibenahi dan kira-kira aku cocok gak sih di bidang ini. Makanya kita kalau nggak mencoba ya nggak bisa. Jadi terus aja mencoba dan terus ada kemauan buat ikut-ikut hal-hal yang memang mungkin di luar zona nyaman kita. Ya. Oke, kalau aku ya sebenarnya aku sendiri ini banyak banget yang kalau misal kita habis menang ya alhamdulillahnya. Terus teman-teman itu banyak yang kayak, "Vin, kamu tahu info lomba tuh dari mana sih? Kok bisa sih, Vin?" Gitu-gitulah segala macam. Jadi, pesanku buat teman-teman itu kita jangan nunggu kayak diajak, guys. Kalian juga harus berani buat cari-cari lebih dalam. Temukan jati diri kalian, kayak kalian itu minatnya di mana, bakatnya di mana. Kalau misalkan kalian nggak nemukan bakat, ya kalian olah-olah sendiri. Misal ada lomba ini, kalian coba ikuti. Kira-kira itu sesuai gak sama kemauan kalian gitu. Misalkan sesuai, alhamdulillah bisa kalian tekuni lagi lebih dalam. Kalau misalkan cari info lomba itu banyak banget, bisa di IG, bisa mungkin di Majesa 48 atau grup-grup angkatan itu biasanya sering kok ngasih info lomba gitu. Kalian juga bisa tanya-tanya ke, atau biasanya universitas guys yang ngadain lomba itu kadang universitas. Jadi kalian bisa follow biar mungkin kalau mereka mau ngadain lomba kalian bisa tahu gitu. Intinya pesanku harus cari tahu ya guys. Jangan kalian itu nunggu tahu, tapi kalian juga harus ada kemauan untuk mencari tahu. Terus juga kesannya sejauh ini sih aku berterima kasih banyak buat kalian yang selama ini udah mendukung kami di Pioneers dan sedih banget. kayak mau
mana aja. Kayak intinya makasih banget buat kalian yang kayak udah selalu mendukung kita dan kita di sini masih awal banget jalannya. Jadi tolong disupport dan didoakan lagi untuk kedepannya ya guys. Dan harapanku semoga kita semua dari Pioneers maupun seluruh siswa-siswi MAN 1 Jember bisa terus membanggakan nama baik MAN 1 Jember. Amin. Jalanan masih panjang ya. Betul. Yang kita coba. Betul. Dan kalau dari aku pesannya adalah ketika kita ingin mencoba sesuatu dan dirasa kita selalu takut, itu hal yang wajar. Dan kita wajar untuk takut, dan kita nggak apa-apa untuk takut, dan kita nggak apa-apa untuk merasa ragu, karena itu merupakan salah satu bentuk dari kita membangun diri kita sendiri. Rasa takut, rasa ragu adalah bentuk dari kita untuk berjalan lebih maju, berjalan lebih depan, dan itu selalu naluri manusia, dan itu semua manusia selalu merasakan, terutama aku dan teman-teman aku dan semua yang menonton hari ini juga pasti tahu bahwa rasa takut, ragu itu menjadi teman untuk kita melangkah gitu. Betul. Dan untuk lomba jangan takut soal kalah atau menang, karena kalah itu pasti selalu ada. Aku dan teman-teman yang lainnya juga selalu merasakan namanya kalah, selalu merasakan yang namanya gagal, lagi-lagi diterpa masalah, mungkin kalah satu, kemudian lomba lagi, kalah lagi, dan itu selalu wajar. Dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan selalu ada jalan kemudian hari. Dan kalau sudah menang bukan berarti bahwa kita sudah berhasil, tapi masih ada banyak lagi jalan-jalan yang harus kita lakukan. Ada ribuan gagal lagi yang harus kita tempuh, ada ribuan berhasil lagi yang harus kita tempuh. Dan itu bukan berarti bahwa ketika kita sudah menang satu lomba, kita selesai. Wah ini dia, ini yang aku tunggu-tunggu. Tetapi banyak lagi jalan-jalan yang menunggu kita ke depannya. Jadi apapun itu, ketika kita kalah menang, itu juga merupakan dari bagian diri kita sendiri. Dan nikmatilah semua itu. Percayalah bahwa semua itu akan membawa ke suatu hal yang lebih baik nanti. Iya, intinya jangan terlalu puas atas suatu pencapaian. Betul. Ya, emang jadi buat teman-teman semuanya yang pengen jadi kayak teman-teman kita yaitu Dia Pioneers yang pengen jadi berprestasi, membanggakan nama baik MAN 1 Jember. Silakan tonton podcast ini aja, didengarkan pesan-pesan dari mereka. Oke, jelas question ya buat teman-teman. Ini mungkin teman-teman Dia Pioneers kan sudah menjuarai kabupaten sudah. Provinsi, Sudah. nasional, Sudah. alhamdulillah sudah semua. Jadi mungkin apa nih harapan terbesar untuk event-event selanjutnya? Kayak keinginan terbesar dari tim Dia Pioneers atau mungkin mau membawa MAN 1 Jember ke ranah internasional mungkin? Amin ya Allah. Mungkin apa gitu? Kayak keinginan terbesar dari tim Dia Pioneers nih. Ya oke, satu-satu. Oke, kalau dari aku yang nomor 2 adalah juara lagi. Juara lagi. Nomor 3 Nomor satu ya belum. Satu aja, ada 2 deh. Gini, ada 2. Oh, ada 2. Yang nomor 2 juara lagi. Juara lagi. Yang nomor 1 tetap selalu bersama. Iya. Bersama. Karena kalau kita nggak nomor 1 aja kita nggak selesai kan gimana cari manusia nomor 2. Gitu. Jadi kayak itu alay ya. Alay gak sih? Itu fundamental. Iya. Kalau nggak 2 ini nggak tercapai, kalau 1 nggak tercapai 2 ini gimana gitu kan. Jadi ya itulah harapannya kemudian. Tapi amin, semoga kita bisa juara lagi di next event yang lebih tinggi lagi, lebih bergengsi lagi. Iya. Karena kita semua punya mimpi kita masing-masing. Betul. Jadi harapan kita untuk terus menang, kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai investasi untuk kita. Iya, betul sekali. Jadi harapan kita memang menang. Amin. Ya kalau kalah pun juga apa. Singkat padat gak apa-apa. Oke, kalau dari aku ya mungkin harapan terbesarnya adalah kita dapat mengambil pelajaran atas apa yang telah kita ikuti sebelumnya. Mungkin kalau misal menang kalah itu kalau kata orang-orang bonus ya, karena menang kalah tidak sepenuhnya merepresentasikan usaha kita, bisa juga dari faktor lain, mungkin memang ganasnya lawan atau bagaimana. Intinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita menemukan apa yang ada di dalam diri kita. Itu sudah salah satu pencapaian yang bagus banget. Maka dari itu harapan aku kalau kedepannya itu mungkin bisa lebih maksimal lagi dalam lomba dan tentunya mendapatkan support penuh dari madrasah. Amin. Karena selama ini kan kita disupport madrasah, alhamdulillah, terima kasih MAN 1 Jember. Kita support sedemikian rupa, diberikan biaya perjalanan hingga Madura dan itu merupakan sebuah kalau Kan alay lagi. nggak dikasih Sekali lagi
di support. Apa tadi? Diapain? Di support. Itu dia. Itu ya kawan-kawan. Jadi Penegasan. intinya kita bisa mendapatkan dukungan baik secara emosional maupun finansial yang baik dari madrasah dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita udah punya support nih, udah punya dukungan, maka kita juga akan lebih bersemangat. Betul. Oke. Dari ya, jadi sebenarnya untuk harapan kita untuk kedepannya. Sebenarnya pas kita masih tahap misal di SPEN itu kita bahas-bahas banyak banget lomba. Salah satu lomba itu sebenarnya adalah lomba yang alhamdulillah baru kemarin kita menangkan guys, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Tapi kita alhamdulillah dengan menang itu kita nggak boleh puas dulu karena ya sekali lagi itu masih juara 2 belum sampai nasional, terus juga masih banyak lomba-lomba lain yang masih harus dimaksimalkan ke depannya. Jadi harapan aku itu semoga kita masih diberi kesempatan karena yang pertama adalah usia ya guys ya. Karena hidup orang tuh tidak ada yang tahu meskipun kita masih bilang masih umur 15 masih labil, tidak tahu kapan Allah. Ya visioner banget ya. Iya dong, harus berpikir panjang. Kita berdoa Ya, kita semoga semua. kita sehat semua. Amin. Betul sekali. Nah, itu yang pertama, semoga kita diberi kesempatan kepada untuk hidup ya. Terus Amin. loh, bener gak? Kalau misalkan kamu ya kan? Ya. Kalau bicara soal kematian emang jujur, serem banget. Oke. Bisa aja ntar lagi. Jangan dulu ya Insya Allah, belum kita siap. udah mengusahakan kalau Ya, kita selalu sehat. betul sekali. Ya, itu sih harapan yang pertama. Terus harapan yang kedua sebenarnya kita masih ada planning untuk mengikuti lomba debat Indonesia, guys. Yang diadakan oleh Puspresnas. Jadi harapan kami semoga kita di banyaknya agenda kita, meskipun banyaknya tumpukan tugas karena kemarin tuh udah banyak di SPEN, kita masih bisa meluangkan waktu untuk memaksimalkan agar nanti kita bisa berhasil juga di event selanjutnya, yaitu lomba debat Indonesia ini. Harapanku di itu sih lomba itu ke depannya. Dan mungkin ya tadi bener banget selalu bersama, karena kalau misalkan kita ya udah bubar ya kita udah gak jadi Dia Pioneers lagi dong, kita gak akan ada podcast ini lagi dong gitu. Jadi aku minta juga semoga ini berarti. Ini apa? ya udah kan semoga seterusnya gitu. Ya, Jadi kayak aku harapan kita meskipun nantinya mungkin masih kita kan karena orang debaters gitu ya, jadi kadang banyak perbedaan pendapat dan masih sering debat-debat kecil gitu. Jadi harapanku kita bisa menerima itu sebagai ya kelebihan maupun kekurangan kita, jadi bisa saling memahami aja biar kedepannya juga semakin bisa lebih meningkatkan kualitas diri kita gitu. Nah, itu aja sih harapannya. Oke, jadi dari teman-teman semuanya itu tadi adalah kisah perjalanan dan juga gemilang prestasi dari tim Dia Pioneers MAN 1 Jember. Semoga apa yang mereka sampaikan tadi itu bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Ya. Amin. Amin, amin. Amin. Juga terima kasih banyak kepada tim The Pioneers sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, ilmunya kepada kita ya teman-teman semuanya. Terima kasih juga lo udah diundang. Ya, gak nyangka loh karena ini kan baru yang masih kelas 10 baru. Terima kasih kepada OSIS dan Tabila Ya. sudah mengundang kita. Kalau sudah diundang tuh berarti udah menunjukkan bahwa kalian itu emang Amin. berkualitas. Ya. Dan harapan kita juga kita semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman Yes, semua amin. untuk lebih meningkatkan kualitas diri dan kepercayaan dirinya agar bisa mengharumkan nama baik. Oh ya, jangan lupa Jangan lupa. follow IG Dia. Promosi IG Dia Pioneers itu sebenarnya editor bisa tahu di sini ya. Set, nah ini IG-nya. enggak gini aja Erzarhan. RZARHAN ya. Ya. Coba di bawah teman-teman. Ini Shustina SHESTEEN. Yang ini gampang, yang set Aska. Silahkan di follow, terus di like. Kalau IG Dia Pioneers, iya itu sebenarnya cuma arsip doang dan isinya semi aib. Jadi ya, Seni lagi. jadi ya jangan di follow guys. Jangan dong, nggak apa-apa. Cuma Biar kepo mereka. Oh, gak apa-apa di follow aja nih editor doang ya. Ya itu kayak gitulah. Iya, intinya gitu ya.
Ini berarti ada banyak PR ini buat editor yang harus menyertakan IG mereka. Editornya kita Semangat ya, editor. Semangat. Oke. Oke, jadi itu tadi podcast pelajar kita pada hari ini. Nantikan untuk podcast pelajar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.